Aku memutuskan untuk cuti kuliah. Ya, keputusan paling berat yang pernah aku ambil. Tapi itu satu-satunya cara agar aku bisa menjaga ibu sepenuh waktu dan bekerja lebih banyak. Aku tahu risikonya aku bisa kehilangan beasiswa. Tapi kali ini hidup memaksaku memilih antara mimpiku dan orang yang memberiku hidup. Hari-hari berikutnya aku habiskan jadi tukang antar makanan, jaga minimarket malam hari, dan bantu-bantu di warung tetangga. Semua kulakukan sambil sesekali menjenguk ibu yang masih harus banyak istirahat. Sementara itu, berita tentang Nadira makin ramai. Ia dikabarkan akan dilamar pria itu. Undangan beredar di media sosial. Aku hanya melihatnya diam-diam sambil berusaha menahan sesak yang kembali tumbuh di dada. Satu malam saat sedang jaga toko, aku menerima pesan suara dari Nadira, Kak. Aku tahu kamu pasti marah atau kecewa, tapi ini semua bukan yang aku mau. Aku cuma capek lawan semuanya sendiri. Tapi aku tetap percaya kamu bisa jadi orang hebat. Bahkan kalau kamu harus pergi jauh dari semuanya sekalipun, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena patah hati, justru karena aku merasa bebas. Bebas dari ikatan yang membuatku ragu-ragu. Nadira telah memberiku restu yang tak terucap untuk benar-benar fokus membuktikan siapa aku. Dan malam itu aku mengambil satu keputusan lagi. Aku menjual motor satu-satunya yang dulu kupakai antar gorengan yang selama ini jadi andalanku kerja. Uangnya kupakai untuk daftar pelatihan kewirausahaan online, beli bahan eksperimen, dan buat prototipe produk makanan sehat berbasis tahu sesuai skripsiku dulu. Aku tak lagi ingin sekadar lulus kuliah, tapi ingin menciptakan sesuatu yang bisa mengangkat derajatku juga, Ibu. Aku memulai dari dapur kecil kami. Dari panci bekas, ulekan lama, dan tungku yang berjelaga. Ya, aku mungkin kehilangan banyak hal. Tapi aku belum kehilangan diriku sendiri. Dan itulah yang akan menyelamatkanku. Dengan modal keberanian dan sisa uang dari motor, aku mulai menjalankan eksperimen dari dapur kecil kami. Aku kembangkan tahu menjadi produk makanan sehat yang praktis. Tahu kukus isi sayur yang bisa disimpan berhari-hari tanpa pengawet. Cocok untuk anak kos dan pekerja sibuk. Ku beri nama produknya Tahu Ibu. Setiap malam aku uji coba resep, catat hasil, ubah bahan, dan coba lagi. Siang hari aku kemas, foto, dan pasarkan lewat media sosial. Aku belajar desain dari video gratis di YouTube, bikin logo sendiri, bahkan kirim tester ke teman-teman kampus dan dosen yang dulu pernah menolak skripsiku. Awalnya tak ada yang tertarik. Bahkan beberapa meremehkan, bilang produkku terlalu sederhana, tapi aku tak mundur. Aku tahu usaha kecil yang konsisten bisa lebih kuat daripada tepuk tangan sesaat. Lalu suatu hari salah satu dosenku yang dulu skeptis tiba-tiba repost produkku di akun LinkedIn-nya. Ia memuji inovasi dan ketekunanku, menyebut ini sebagai contoh nyata sains yang membumi. Dari sana segalanya berubah. Aku mulai mendapat undangan ke webinar kewirausahaan kampus. Seorang investor muda tertarik mencoba kerja sama produksi. Bahkan produk tahu ibu lolos seleksi inkubasi UMKM dari kementerian. Dan saat acara pameran pangan lokal diadakan di Jakarta, aku diminta jadi pembicara muda. Hari itu, aku berdiri di atas panggung kecil di depan puluhan orang dan menceritakan semuanya tentang ibu, tentang gorengan, tentang lamaran yang ditolak, tentang motor yang kujual, tentang rasa malu yang kini telah berubah jadi rasa bangga. Saat turun dari panggung, seseorang menghampiriku. Seorang perempuan mengenakan kerudung lembut warna biru langit. "Nadira," bisikku tanpa sadar. Ia tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak pernah berhenti bangga sama kamu. Aku hanya mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta. Tapi cukup satu hal yang kurasakan sore itu. Aku akhirnya benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Dan dunia mulai melihat siapa aku. Setelah acara itu pesan masuk tak berhenti. Banyak yang ingin memesan tahu ibu dalam jumlah besar. Aku sampai kewalahan karena produksiku masih mengandalkan dapur kecil rumah dan tangan sendiri. Tapi kali ini aku tidak panik. Aku kumpulkan para ibu di kampungku, para tetangga yang dulu sering bantu ibu goreng risoles dan tempe mendoan. Kujelaskan rencanaku, kurinci cara pembuatannya, kujelaskan soal higienitas dan kualitas. Mata mereka berbinar.
Kalau ini bisa bantu kita semua, kenapa enggak? Kata Bu Salamah, tetangga depan rumah. Dalam hitungan minggu, tahu ibu bukan lagi usaha rumahan, tapi sudah jadi gerakan kecil yang melibatkan banyak tangan. Produksi bertambah, pengemasan jadi lebih rapi, bahkan aku sempat bekerja sama dengan satu kafe lokal yang ingin menaruh produknya di rak camilan sehat. Dan saat undangan lomba wirausaha nasional datang, aku tidak ragu untuk ikut. Disinilah titik balik itu terjadi. Saat aku berdiri di panggung yang jauh lebih besar, dikelilingi juri-juri profesional, investor ternama, dan kamera media. Aku mempresentasikan kisahku bukan dengan grafik dan statistik semata, tapi dengan hati. Aku tunjukkan fotoku saat masih jualan gorengan, videoku saat mengolah tahu di dapur sempit. Lalu kusebut satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Jika tahu bisa diangkat martabatnya, apalagi manusia, tepuk tangan menggelegar. Dan aku tahu, bukan karena iba, tapi karena aku benar-benar telah membuktikan sesuatu. Hari itu, tahu ibu menang juara pertama, dapat modal usaha puluhan juta. Dan lebih dari segalanya, aku mendapat kehormatan untuk berdiri bukan sebagai anak penjual gorengan, tapi sebagai pengusaha pangan lokal muda yang berhasil. Saat aku pulang ke rumah, ibu berdiri di depan pintu. Tubuhnya sudah jauh lebih sehat meski masih harus kontrol rutin. Ia menatapku menahan tangis. Kamu bukan cuma bawa pulang piala, Kak, tapi kamu bawa pulang harga diri kita. Kupeluk ibu erat-erat. Dan dalam hati aku berjanji ini baru permulaan. Dengan modal dan kepercayaan yang kuterima, aku tak hanya fokus pada bisnis tahu ibu saja. Aku mulai mengajak lebih banyak warga kampung untuk ikut serta. Pelatihan cara mengolah makanan sehat, cara mengelola keuangan usaha, hingga tips pemasaran lewat media sosial, semuanya aku bagikan gratis. Bukan hanya soal bisnis, ini soal mengangkat harkat dan martabat kami sebagai manusia biasa yang punya mimpi besar. Ibu selalu ada di sampingku, menjadi semangat dan pengingat bahwa perjuangan kami bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk seluruh keluarga dan tetangga yang selama ini saling membantu. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar nasional tentang kewirausahaan sosial. Saat berdiri di podium, kulihat banyak wajah-wajah yang dulu meremehkan aku dan keluargaku. Namun kali ini mereka memberi aku tepuk tangan paling meriah. Di tengah sorotan lampu dan kamera, aku ingat kata-kata Nadira yang dulu membuatku kuat. Aku nggak pernah berhenti bangga sama kamu. Aku tersenyum dalam hati, tahu bahwa kebanggaan itu bukan sekadar soal hubungan. Itu adalah pengakuan atas perjuangan dan perubahan yang aku buat. Kini bukan lagi soal siapa aku dulu, anak penjual gorengan, melainkan siapa aku sekarang dan bagaimana aku bisa menginspirasi orang lain untuk percaya pada dirinya sendiri. Aku tahu jalan ini belum selesai, tapi aku siap melangkah lebih jauh. Karena setiap orang dari manapun asalnya punya kesempatan untuk jadi pemenang. Itu yang selalu kupegang erat bahkan saat tantangan baru mulai muncul. Meski sudah berhasil, aku sadar perjuangan belum berakhir. Usaha harus terus berkembang dan aku harus terus belajar. Aku pun mulai membuka diri pada peluang kolaborasi dengan usaha kecil lain di sekitarku. Kami bentuk sebuah komunitas pengusaha muda kampung saling mendukung dan berbagi ilmu. Ibu semakin sehat dan senyumnya adalah obat terbaik setiap hari. Aku juga kembali menjalin komunikasi dengan Nadira, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman yang mengerti arti perjuangan. Di tengah semua itu, aku menyadari satu hal, keberhasilan bukan hanya milikku, tapi milik semua yang percaya padaku dan mendukung langkah ini. Aku tak lagi merasa sendiri. Dan dengan tekad yang semakin kuat, aku siap menyambut hari esok. Karena aku tahu ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari babak baru. Perjalanan dari seorang anak penjual gorengan menjadi pengusaha muda bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang keberanian untuk bermimpi ketika dunia meragukan. Tentang kegigihan saat pintu demi pintu tertutup. Tentang menjaga hati tetap tulus meski dihina dan diremehkan. Aku belajar bahwa harga diri bukan diwariskan dari keluarga atau jabatan, tapi dibangun dari kerja keras dan ketulusan.
Dan yang paling penting, keberhasilan sejati adalah saat kita bisa membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kini, setiap gorengan yang kami buat bukan lagi sekadar makanan kecil di pinggir jalan. Ia membawa cerita, harapan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Aku berharap kisahku bisa menginspirasi siapapun yang sedang berjuang, entah dari manapun asalnya. Karena dalam diri setiap manusia ada kekuatan luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Aku bukan hanya anak penjual gorengan. Aku adalah bukti bahwa siapapun bisa mengubah nasibnya asal berani melangkah. Dan kamu, apa langkah beranimu hari ini?